Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? eee, Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya kita melanjutkan obrolan yang sudah kita lanjutkan tadi ya, bahwa sebenarnya apakah eee, sebentar, apakah eee, duh, kita mau melihat apakah sebenarnya full call auction ini membuat investor sulit untuk melakukan transaksi atau seperti apa gitu kan. Nah, ada klaim seperti itu di mana full call auction ini membuat orang itu ya bisa bangkrut, bisa ini. Saya mau memperlihatkan sesuatu yang agak lain, yang mungkin jauh dari semua klaim-klaim yang mungkin juga Anda sudah disampaikan oleh beberapa orang, gitu kan. Nah, di sini saya memberikan sedikit sedikit pendapat subjektif lah, gitu kan. Tapi di sini kita membahas saham, gitu kan. Tapi tolong diingat bahwa ini bukan rekomendasi. Tidak. Kalau Anda kemudian ini melihatnya sebagai sesuatu yang menarik, gitu kan, ya silahkan. Kalau Anda melakukan aksi, gitu kan. Tapi tetap semua keuntungan dan kerugian Anda itu risiko Anda sendiri, gitu kan. Saya tidak bertanggung jawab terhadap kerugian Anda, seperti Anda tidak bertanggung jawab terhadap keuntungan yang saya dapat, gitu kan. Jadi pokoknya bukan rekomendasi, tapi memang ada sesuatu hal yang menarik nanti mungkin Anda akan jumpai di dalam konten ini, gitu kan. Itu yang membuat yang harapan saya sih ini bisa menjadi ilmu lah ya, yang bermanfaat buat kita semua. Dan karena ini saya share selama bulan Ramadan, ya ini semoga bisa menjadi pahala buat kita semua. Bisa menjadi barokah lah, semoga Allah memberikan barokah pada kita semua. Nah, sama seperti tadi video yang saya sampaikan tadi, sebenarnya adalah problem terbesar dari pasar modal Indonesia itu adalah investor yang tidak masuk ke pasar modal dengan menggunakan otaknya sebenarnya. Jadi yang namanya mereka ini hanya ikut-ikutan, hanya kemudian herding behavior, mereka kemudian tidak menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya itu investor yang smart gitu, yang berpikir gitu kan, yang rasional gitu kan. Mereka itu hanya ikut-ikutan gitu kan. Mereka hanya masuk ke grup atau ikutan live Instagramnya orang-orang terus nanya, "Pak, kita beli saham apa hari ini? Saham apa yang bisa apa namanya eh, apa namanya saham apa yang bisa bikin cuan gitu kan." Nah, itu yang kemudian kok aneh gitu loh. Orang itu cari duitnya susah gitu kan. Tapi ketika mereka di pasar modal itu mereka seakan-akan lowering their guard gitu loh. Jadi mereka tuh malah cenderung tidak waspada ketika mereka masuk ke pasar modal. Padahal kalau di pasar modal itu kan ya first person next to you is your first enemy sebenarnya. Even saya adalah bisa jadi menjadi musuh Anda dalam bertransaksi. Bisa saja saya beli, Anda jual, bisa saja Anda beli, saya yang jual. Seperti itu. Nah, full call auction ini sebenarnya
ini ada materi yang menarik tetap di apa namanya di CNBC ya. Kalau mau membahas itu apa gitu kan, apa yang namanya full call auction itu biasanya dilakukan kepada saham-saham yang sudah dimasukkan dalam papan pemantauan khusus gitu kan. Ini kan memang lagi banyak yang ribut soalnya di dalam papan pemantauan khusus itu ternyata banyak saham-saham yang barusan aja IPO sebenarnya. Baru IPO sekitar bisa tahun ini, bisa tahun yang lalu, bisa 2 tahun yang lalu, pokoknya baru IPO kok sudah sampai di bawah dan kemudian harganya itu kemudian menyelam gitu kan. Seperti sumur tanpa dasar gitu kan, turunnya seperti itu. Nah, dalam materi ini sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa full call auction ini sebenarnya seperti yang saya bilang tadi siang seperti yang saya bilang di dalam video saya sebelumnya. Full call auction ini sebenarnya dia juga ada manfaat dan ada keuntungan dan ada kerugiannya sebenarnya. Mungkin orang yang banyak komplain itu memang sudah menjelaskan, oh kerugiannya seperti itu gitu kan. Tapi kalau yang namanya Anda lihat di sini bahwa keuntungan daripada full call auction, maaf, ini saya salah sebentar. Manfaat dari full call auction, jadi kan di dalam pada perdagangan di bursa efek itu kan ada yang namanya full call auction ya. Nah, ini maaf, bukan option, full call auction. Nah, full call auction. Full call auction ini membuat bandar lebih sulit untuk mempermainkan harga saham. Jadi saya kasihnya contoh itu di sini. Saya kasihnya contoh itu di sini bahwa ini saham BCA ini kan. Jadi kalau dengan apa yang dilakukan oleh bursa efek itu kan sekarang adalah continuous auction. Jadi suatu lelang yang berlangsung terus menerus di mana kalau ada orang jual di posisi beli itu berarti bisa terjadi transaksi. Jadi transaksi akan terjadi jika ada orang melakukan posisi beli pada harga jual, pada pada offer jual, atau melakukan posisi jual pada saat option melakukan posisi jual pada harga posisi bid gitu kan. Ini kan ada bid, ada offer. Posisi beli posisi transaksi itu akan terjadi jika ada ada orang yang beli di harga offer di 9650 ini, atau ada orang yang jual di harga beli. Di bid ya. Di harga bid, sorry. Ada orang yang jual di harga bid. Itu bisa dijadikan transaksi. Nah, sekarang kalau ada orang yang kepingin melakukan pengaturan perdagangan, kalau ada bid offer yang seperti ini, sebenarnya kan relatif mudah gitu loh. Jadi seperti gini, misalnya dia kepingin ada seorang yang ingin mengatur posisi mengatur harga BCA ini supaya dia bisa transaksi di harga 9.500 gitu kan. Nah, itu dia cukup melakukan transaksi jual gitu kan dengan order yang sebesar let's say 200.000 lot gitu kan. 200.000 lot itu kan berarti ini 5.000 lot dapat, 100.000 lot dapat, 300.000 lot dapat, dan 9.500 hingga sampai harga 9.500 ini dapat. Nah, dari situ kita itu bisa ngelihat itu berarti bandar ini bisa mengatur harga BCA. Kalau mau 9.500 berarti saya harus jual 200.000 lot gitu kan. Atau
Kalau dia memang mau beli, mau mengatur BCA let's say supaya BCA itu dia bisa lari sampai ke 9875 gitu misalnya, dia cukup melakukan posisi beli pada saham BCA ini sebesar berapa ini? 120.000 atau bisa saja 150.000 lot gitu kan. Jadi begitu, wah saya bid beli BCA 9875, 150.000 lot gitu kan. Nah, harga itu akan langsung mencelat ke sini ke 9875 gitu kan. Nah, itu yang terjadi kalau yang namanya kita menggunakan apa namanya order book yang biasa yang dilakukan pada continuous auction. Nah, akan tetapi pada full call auction gitu kan, itu kita tidak bisa yang namanya kita cuma bisa mengentry posisi beli di harga beli dan posisi jual ya di harga jual aja. Jadi kalau kita memang mau menurunkan harga ya dijual aja di kira-kira bid belinya itu di harga berapa. Soalnya kan bid overnya ini kan tidak bisa kelihatan. Gitu kan, dan sepertinya yang masuk itu sepertinya memang last bid ya, sepertinya last bid atau last offer gitu kan. Sehingga ini dia itu mungkin bisa apa namanya bisa transaksi sampai apa namanya apa yang kelihatan itu cuman ujungnya yang paling atas untuk posisi bid dan ujungnya yang paling bawah untuk posisi jual. Jadi kita kalau ada orang mau melakukan cornering, mau melakukan pengaturan harga gitu kan, itu akan menjadi sulit karena kita tidak bisa tahu yang namanya bid overnya yang real itu berapa sampai let's say kita mau menjual BCA gitu, apa menjual Cegas ini gitu kan. Kita mau jual Cegas, let's say sampai saya pokoknya mau menekan Cegas sampai ARB-nya di bawah. ARB-nya dia di bawah kan berarti kan di sekitar harga 79 ya gitu kan. Kalau saya mau nekan Cegas ke bawah gitu kan, itu kan berarti saya butuh berapa lot? Butuh berapa juta lot? Itu yang kemudian kan apa namanya itu yang tidak bisa diperkirakan. Sehingga apa namanya dengan adanya full call auction ini sebenarnya orang menjadi lebih sulit untuk melakukan kontrol harga terhadap apa namanya Cegas ini. Kita bisa memasukkan order gitu kan, tapi kita tidak bisa mengatur pergerakan harganya seperti apa. Gitu kan, dan sekali transaksi juga tidak menarik karena transaksinya hanya dilakukan 1 jam sekali kan gitu kan, sehingga nggak ada running trade-nya, nggak ada, kita nggak bisa following trade dan lain-lain gitu kan, kita cuma bisa masukin dan sudah gitu kan. Nah ini tentu akan sangat memberatkan bagi orang yang biasa melakukan pom-pom ya gitu kan, biasanya kan oh bidnya masih segitu, habisin, offering masih segitu, habisin. Nggak bisa. Kalau kita di full call option, nggak bisa melakukan hal itu. Nah, tadi itu yang sudah kita bahas tadi siang. Nah, dalam pergerakan harga sebenarnya kalau Anda lihat apa namanya orang yang biasa nongol di YouTube, apa istilahnya influencer seperti saya dan teman-teman, pasti kita yang jualan kita yang utama itu adalah bahwa kita itu bisa memberikan keuntungan. Kita lebih pinter daripada market sehingga yang namanya kita cenderung berada di dalam posisi bahwa loh harga itu bergerak lebih dulu dibandingkan dengan fundamentalnya. Gitu kan. Karena harga bergerak lebih dulu, berarti teknikalnya itu bergerak lebih dulu dibandingkan dengan fundamentalnya gitu kan. Nah, padahal realitinya itu tidak sepenuhnya seperti itu. Di awal periode gitu kan, pada awalnya mungkin memang yang namanya untuk jangka pendek gitu kan, itu memang yang namanya harga itu seringkali bergerak lebih dulu dibandingkan dengan fundamentalnya gitu kan. Akan tetapi untuk jangka menengah dan panjang gitu kan, kita juga bisa menyaksikan bahwa
fundamental itu sebenarnya juga nantinya itu juga akan lebih menentukan apakah harga saham itu bisa bergerak atau tidak. Jadi kalau yang namanya saham dengan fundamental yang buruk itu bakalan sulit untuk bisa bergerak naik untuk jangka panjang. Kenapa? Ya kalau fundamentalnya jelek itu orang juga nggak akan beli kok, gitu kan. Sehingga ya sulit kalau kita berharap saham yang fundamentalnya buruk itu kemudian bisa bergerak naik. Yang bisa bergerak naik itu biasanya adalah saham-saham hanya saham-saham yang fundamentalnya itu bagus-bagus saja gitu kan. Nah, sekarang case-nya adalah begini. Apakah full call option bisa mencegah harga bereaksi terhadap perubahan fundamental? Jadi ini kan lagi ini kan sedang musimnya laporan keuangan nih, gitu kan. Ini saya memang kalau orang kampus itu bilangnya ini adalah contoh yang saya tampilkan hanya untuk memperkuat pendapat saya. Jadi purposive sampling ya, gitu kan. Saya saya tidak random sampling gitu kan. Karena kalau random sampling itu saya bisa dapatnya juga bisa macam-macam. Tapi saya melakukan purposive sampling. Jadi ini adalah ada 2 buah saham, Cegas dan Baut gitu kan. Kira-kira sebenarnya apakah pasar masih bereaksi terhadap kondisi fundamentalnya? Apakah sebenarnya pasar ini bereaksi dengan benar gitu kan terhadap laporan keuangan dari kedua emiten ini? Jadi kalau kita lihat ya laporan keuangan itu sebenarnya kita lihatnya di sini. Kita itu lihatnya di IDX keterbukaan informasi. Kita coba lihat yang namanya laporan keuangan gitu kan. Kita lihat dari laporan keuangan, kita lihat daripada Baut. Baut ini laporan keuangannya memang sudah keluar di tanggal 21 Maret yang lalu ya. Ini laporan keuangan untuk full year ini sebenarnya. Gitu kan. Jadi kita lihat sebenarnya kondisi laporan keuangannya itu gimana dan itu kemudian nanti kita lihat dari catatan-catatannya ya, seperti apa. Kita lihat di laporan keuangannya di Baut gitu kan. Nah, laporan keuangan daripada Baut ini, jadi Mitra Angkasa Sejahtera. Jadi saya itu biasa kalau ngelihat laporan keuangan itu kan, laporan keuangan itu kan kita ngelihat catatannya ya. Dan kadang-kadang itu kita bisa menemukan hal yang aneh-aneh gitu kan. Seperti kapan hari kan, kalau Anda lihat di video-video sebelumnya, Anda itu saya pernah ngelihat ada emiten yang IPO kemudian duitnya cuman ya mungkin katanya buat bersenang-senang buat memperbanyak pameran sebenarnya gitu kan, memperbanyak outlet, memperbanyak pameran gitu kan, tapi ujung-ujungnya dia hanya melakukan spending terhadap pengeluaran SPG yang besar-besaran. Saya langsung kan, ini ngapain sih ini orang-orang ini gitu kan, kok aneh banget gitu loh. Nah, kita sekarang lihat laporan keuangan di sini bahwa laba bersih daripada penjualan daripada Baut ini gitu kan. Penjualan daripada Baut ini dia sebenarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita lihat di sini ya. Kita hitung di sini. Jadi dia itu naik dari 180, dari 180,9 menjadi 193,3 gitu kan, dikurangi 180,9 dibagi 180,9 gitu kan. Jadi yang namanya penjualan daripada Baut ini naik sebesar 6,9%. Jadi yang namanya penjualan daripada Baut, sebentar kita lihat di presentasi kita tadi ya. Kita lihat dari catatannya di sini, sebentar saya hapus dulu. Ini tadi memang kan saya juga namanya
purposive sampling itu kan memang kita bisa apa namanya, memang dibuat berdasar apa untuk mendukung kesimpulan gitu kan. Jadi baut gitu kan, baut ini sebenarnya sebentar ini kita naikkan. Ini kita naikkan sebentar, ini kita naikkan baut. Baut ini sebentar, baut. Full year 2023 penjualan naik 6,85%. Tapi yang namanya laba bersih, sekarang saya kan biasa kalau analis fundamental apa ya, saya bukan analis fundamental. Kalau orang yang ilmunya cetek seperti saya ini, yang dangkal seperti saya itu, biasanya cuma lihat atasnya sama bawahnya. Penjualan naik 60, penjualannya adalah naik segitu. Laba bersihnya, jadi kita itu sering lihatnya cuma atasnya berapa, bawahnya itu berapa. Laba bersih itu kita lihat ternyata terus kita cek laba bersihnya gitu kan. Laba bersih daripada baut ini mau rek barangi. Laba bersih daripada baut ini, oh ini ternyata di sini. Laba bersih daripada baut, IPS-nya itu turun dari 1,37 menjadi 1,7. Jadi laba bersihnya itu turun dari berapa tadi? 1,37 menjadi 1,07, turun 0,3 dibagi 1,37, ketemunya, nah penjualannya naik 6,8%, tapi laba bersihnya turun 21,9%. Kita tulis di sini, laba bersih turun 21,9%. Masalahnya di mana? Gitu kan? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana itu biasanya kita kan terus melihat di sini. Beban pokok penjualan masih naiknya masih cuman sedikit, ini beban pokoknya masih naik sedikit gitu kan. Nah, ada posting yang naik itu adalah beban penjualan yang naik lebih dari 50%, cuman angkanya kecil ini kan semuanya dalam rupiah. Nah, beban penjualannya, nah ternyata ada yang namanya beban ini, ada yang paling tinggi itu saya ngelihatnya ada yang namanya beban umum dan administrasi itu naik sebesar ini, dari 23,2 M menjadi 32,2 M. Sebentar, jadi ini dia naiknya adalah laba usahanya. Sebentar, laba usahanya itu naik beban umum ya. Beban umum dan administrasi itu naik dari 23,2 M gitu kan. Dikurangi 32,2 M gitu kan, minus 9 M dibagi 23,2 M, berarti ini beban umum dan administrasinya dia itu naik, beban umum dan ADM naik 38,8%. Beban umum dan administrasi dibuat lebih singkat, beban umum dan administrasi naiknya itu masalahnya di mana? Beban umum dan, nah kalau ada angka yang besar-besar gini, itu saya kan selalu curious juga. Itu tadi item 30 ya, item 30 kita cek di cartannya gitu kan, kita cek cartan 30. Nah
Ternyata kenaikannya itu adalah beban umum dan administrasi yang lain-lain, dan itu tidak bisa disebutkan. Loh, kan aneh itu kan. Jadi yang namanya menjadi perusahaan TBK itu Anda itu harus siap ditelanjangi oleh semua orang. Anda harus siap dilihat semuanya, dalamnya itu jeroannya itu dilihat semuanya, gitu kan. Jadi yang namanya beban umum BUA inilah beban umum dan administrasi itu yang naik adalah pos lain-lain. Ini naiknya adalah hampir 3 kali lipat ini. Plusnya adalah sebentar, naiknya adalah tuh kan, saya tuh memang tidak pinter begini-begini nih, tolong nanti dibenerin ya. Jadi naiknya adalah 106,1 dikurangi 34,3, 71,8 dibagi 34,3. Jadi yang namanya naik 209,3%. Tolong nanti dibenerin. Ini jadi naiknya 3 kali lipat gitu kan. Ini naiknya 3 kali lipat. Gitu kan. Lipat 3 karena dia naiknya 200,9%. Jadi kan ada kenaikan 209,3% pada pos. Nah, ini kan memang tidak bisa dijelaskan. Jadi ya kalau kemudian harganya kemudian turun, itu ya wajar-wajar aja. Karena ya orang hilang kepercayaan lah, come on lah. Ini dia menaikkan beban yang kemudian tidak bisa ditelusuri di dalam laporan keuangan. Ini apa namanya, ya kalau OJK memang harusnya mengawasi gitu kan, ini kan mereka juga kemudian juga turun tangan kan. Ini duitnya orang-orang pada lu larikan kemana gitu kan, kok beban lain-lain gitu kan, udah beban gajinya lain-lain, lu gaji siapa sebesar 60 M ini kan gitu, sebesar 71 M ini lu gaji siapa, duitnya lu kemanain gitu kan. Nah itu yang membuat harga kemudian turun. Terlebih lagi gitu kan, kalau seperti ini kan investor itu kan melakukan valuasi. Nah, ini investor ini kan melakukan valuasi, orang cari ceritanya gitu kan. Sekarang gini, EPS-nya itu adalah sebesar 1 EPS 2023, EPS full year 2023 itu adalah sebesar Rp 1,07%. Jadi sekarang dengan harga sekarang, dengan harga terakhir ya, sebentar. Dengan harga terakhirnya baut ini di harga 26 pun gitu kan. Per di harga 26 adanya 26 dibagi 1,07. Berapa tadi? 26 dibagi 1,07. Itu adalah current pair-nya itu sudah 24 kali. Itu ekuivalen dengan apa namanya, sama dengan 24,3 kali. Jadi yang namanya kalau Lo Keng Hong itu ya biasanya kan kalau saham-saham kecil-kecil seperti ini itu kan per 12-13 itu kan sudah dirasakan agak mahal gitu kan. Orang kan biasanya kan kepinginnya premium. Anda bayangin ya, kalau pernya IHSG 25 ya harga ini memang sudah pantas gitu loh. Tapi kalau kita kemudian ya saya mau belinya di harga per 12 apa per 10 lah gitu kan. Berarti ya kita memang di harga 26 ini, baut ini memang masih dirasakan memang agak mahal.
Nah, sekarang kita coba buka yang namanya Cegas ini, laporan keuangannya seperti apa. Gitu kan. Jadi sekarang kita coba-coba buka yang namanya laporan keuangan Cegas. Cegas ini sebenarnya kenapa harganya kemudian naik banyak hari ini? Itu karena kalau Anda lihat di sini, sebentar. Cegas, bukan. Nah, ini dia laporan keuangan Cegas. Cegas ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Jadi kalau setelah ini Anda kemudian berburu Cegas, saya tidak terlalu heran. Jadi yang namanya laba bersihnya dia ini turun sebenarnya di level 122, menjadi 122. Jadi membaca Cegas ini sebenarnya kita tidak bisa membacanya sendirian ya. Karena yang namanya kalau Cegas ini sebenarnya kita juga harus melihat yang namanya prospektusnya Cegas ketika dia IPO itu kemarin, gitu kan. Jadi prospektusnya Cegas, nih prospektusnya Cegas, IFAK, astagfirullahaladzim. Ini IPO nih. Prospektusnya Cegas. Oh, ini yang di websitenya dia sebentar. Prospektusnya Cegas. Nih. Iya, sebentar. Kayaknya kita tidak bisa mengandalkan ini. Kita harusnya memang pakai Chrome kok. Saya itu nggak tahu deh. Saya itu memang tidak cerdas. Sehingga di mana-mana itu saya memang masih bukanya pakai Chrome gitu loh. Coba kita lihat yang namanya prospektus Cegas. Nih, prospektusnya Cegas. Cegas itu sebenarnya kalau kita lihat dari prospektusnya itu sebenarnya prospektus ini kan dibuat berdasarkan laporan keuangan di kuartal tapi kalau di sini kok terus jadi nggak kelihatan ya. Sebentar. Kok jadi cuma separuh doang gini? Ini caranya supaya bisa kelihatan full gimana? Oh enggak. Sebentar. Prospektus Cegas. Tadi kayaknya saya sudah dapat deh. Sebentar. IPO. Full download history. Peraturan ini laporan informasi dan fakta material. Loh, lah saya tadi lihatnya di mana dong? Oh, yang ini. Oh, bukan. Nih. Prospektusnya mana prospektusnya? Nih. Prospektus singkat. Yang mana tadi? Get it. Nah, bentar, ini jadi kalau mana sih tadi itu memang saya tidak menyiapkan dengan baik sebenarnya. Mohon maaf. Jadi yang namanya Cegas itu, bentar kita cari di sini ya. Prospektus Cegas. Kalau nggak salah yang ini deh. Nah, oh tapi ini sudah bentuknya gini ya. Ya wes, kita lihat kita zoom in aja deh. Nanti kita zoom in di sini. Tapi mungkin jadinya
nggak terlalu kelihatan karena hanya kelihatan separuh gitu loh. Sebentar, yang bisa nongol. Oh, enggak. Saya download dulu aja. Saya download Cegas. Memang saya belum download ya. Oh, Wiim. Oh, enggak. Prospektus Cegas. Oke. Nah, gini kan enak ngelihatnya. Nah, Cegas ini kita lihat di dalam prospektusnya sebenarnya. Tadi saya sudah lihat-lihat di sini. Modal dasar dan ditempatkan. Nah, ini loh. Jadi yang namanya di dalam prospektus kita juga sudah melihat bahwa kayaknya laba bersihnya dia memang mau turun. Jadi yang namanya laba bersih di 138 itu sebenarnya kan ini first half ya. First half-nya 138 dan yang namanya second quarter-nya itu sudah cuma 64. Artinya kalau yang namanya kemudian second quarter itu kemudian sama dengan first quarter, berarti kan EPS-nya itu juga ketemunya juga cuma sekitar 164, cuma sekitar 64 dibagi 2. Apa dikali 2, sorry. 64 dikali 2. Jadi ketemunya memang cuma 128. Dan kalau kemudian laba bersihnya ini turun menjadi 122 gitu kan. Ketika yang namanya laba bersihnya kemudian turun menjadi 122, sebenarnya dia juga sudah agak turun sedikit gitu kan. Laba bersihnya dia itu sudah agak turun sedikit. Tidak kemudian pendapatan di di kuartal kedua ini memang lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan di kuartal pertama gitu kan. Tapi meskipun cuma 122, Anda bisa lihat di sini bahwa ini tadi loh. Sebenarnya yang lebih menarik itu di sini. Perseroan berencana untuk ini kebijakan dividen perseroan. Gitu kan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari laba bersih tahun 2023. Ini janjinya manajemen Cegas kepada di dalam prospektus. Gitu kan. Sebentar, aduh saya sampai lupa nggak nulis. Saya kasih lihat di sini. Kalau yang namanya baut tadi kan, karena karena labanya cuman Rp1 juga mau dibagi 30%, mau dibagi 100% pun kan juga kecil gitu. Nah, Cegas ini sebenarnya saya ulang pelan-pelan ya. Saya ulang pelan-pelan. Cegas itu EPS 2023 itu adalah sebesar berapa namanya? Kita apple to apple deh gitu kan. Kita apple to apple. Jadi jangan yang namanya ini. Pendapatan Cegas itu sebenarnya turun banyak. Jadi secara pendapatan dia itu jelek. Gitu kan. Secara pendapatan dia itu jelek. Pendapatan Cegas penjualan ya. Penjualan atau pendapatan deh, pendapatan turun sebentar, pendapatannya dia itu turun, mana tadi saya punya kalkulator. Pendapatan Cegas itu turun sebenarnya dari 423,6 ya menjadi 377,6. Turun 46 dibagi 423,6. Jadi ketemunya adalah turun 10,9%. Jadi yang namanya pendapatan Cegas itu turun 10,9%. Laba bersih itu turun juga.
turun juga sebesar berapa tadi, laba bersihnya itu turun dari 283 menjadi 122. 283 dikurangi 122 dibagi 283. Turunnya 56,9%, laba bersihnya turun 56,9%. Gitu kan. Nah, dari situ kita kemudian ngelihat bahwa laba bersihnya turun. EPS-nya adalah sebesar 12122. Nah, di dalam prospektus terus menyebutkan bahwa dividen sebesar 30% dari EPS. Gitu kan. Artinya ada kemungkinan, jadi jangan dilihat, jangan dipastikan ya, karena semuanya kan nanti tergantung daripada rups ini sebenarnya. Ada kemungkinan dividen sebesar Rp berapa? 40 ya. 40 rupiah. 40 rupiah itu kalau ada kemungkinan gitu kan, ada kemungkinan dividen Rp 40. Kalau dengan harga berapa tadi? Nah, sekarang kita melihatnya di sini. Coba. Nah, ini slideshow from current slide. Nah, ini kan. Ada kemungkinan dividen. Nah, berarti yield-nya berapa dong? Gitu kan. Let's say besok di harga 100 aja, itu berarti dividen yield-nya itu 40%. Jadi sekarang ginilah. Kalau Anda lihat bahwa kemudian, nah, bandingin yang namanya yang satu menjanjikan dividen yield 40%, yang satu mau diapa-apain juga memang dia sudah tervaluasi dengan normal gitu kan. Meskipun ya boleh dikatakan memang lebih dikatakan itu mahal. Gitu kan. Nah, itu berarti kan yang namanya ya normal-normal aja. Pasar masih bereaksi terhadap fundamental daripada kedua emiten ini secara benar. Gitu kan. Jadi keberatan Anda itu di mana? Masalahnya itu di mana? Kan yang namanya bursa itu kan hanya menunjukkan bahwa oh ini kan harga itu harus bisa ada price discovery. Loh, price discovery-nya kan memang sudah terjadi. Bahwa yang satu memang emitennya karena kondisi fundamentalnya itu jelek, dia harganya turun. Yang satu karena ada janji dividen sebesar 30% gitu kan, ada janji dividen sebesar 40 rupiah, harga kemudian bergerak naik. Jadi gimana guys? Apa kita perlu telepon direkturnya Cegas? Oh, itu saya kenal sih soalnya. Tapi ini saya promote ini bukan karena saya kenal sama dia. Saya sudah di ghosting sama dia 2-3 bulan. Sebulan ketika dia mulai ARB itu gitu kan. Dia mulai mengghosting saya. Gitu kan. Saya kasih saya jadi salah satu direkturnya Cegas ini sebenarnya adalah teman saya SD sebenarnya. Sehingga saya kemudian ngobrol, tapi ketika harga mulai bergerak turun, dia mengghosting saya. Ngomong WA tidak pernah dibales, cuman dicentang 2 gitu kan, tadinya biru terus lama-lama abu-abu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya memang terakhir memang saya bilang sama dia, Cak, iki ajange mudhun. Dan setiap hari ARB, sampean ojo dibawa stres gitu kan, jangan dibawa stres. Mungkin nanti akan ada pertanyaan dari bursa, mungkin dan kemudian bener kan sama bursa kemudian dimasukkan ke saham dalam pemantauan khusus kan gitu kan, karena sebelumnya memang
ada pergerakan harga yang menurut saya juga agak aneh gitu kan. Loh, kok ngantek dari 1T piye gitu kan. Nah, ini kan harga sekarang juga sudah tinggal 10%-nya kali. Market cap-nya sekarang tinggal sekitar 150-an M ya. Tertingginya dia kan market cap-nya sekitar 101 triliun kemarin gitu kan. Market cap-nya dia tuh sempat 1 triliun dan saya sempat congratulate kepada dia gitu kan. Tapi ya gitu itu. Tapi setidaknya hari ini itu kita juga sudah melihat bahwa ya memang di saham yang ada full call auction ini fundamentalnya tetap menjadi alasan dari adanya pergerakan harga. Enggak. Jadi bukan karena wah itu pasti turun, kalau masuk ke situ pasti turun. Enggak, kalau ternyata ada berita bagus gitu kan, ya bisa saja harga sahamnya itu bisa saja bergerak naik, dan itu memang terjadi. Kemarin dia ARB di bawah, sekarang dia arah di atas gitu kan. Nah, itu yang apa? Itu sebenarnya fakta menarik yang kemudian saya kasih lihat. Ngapain Anda komplain mengenai bahwa full auction itu seperti itu? Ngapain Anda bikin petisi? Ngapain Anda bikin itu? Orang harga itu masih bergerak sesuai dengan fundamentalnya, dan kemudian ketika itu kemudian yang terjadi, tujuan daripada bursa dan OJK kan tercapai juga. Gitu kan? Jadi ini pokoknya bukan rekomendasi beli atau rekomendasi jual gitu kan. Kita cuma ngelihat adanya fakta seperti itu gitu kan, bahwa ya baut sama Cegas ini memang keduanya memang masih bergerak untuk merespon kondisi fundamentalnya gitu kan, sehingga full call auction itu memang apa namanya ini apa full call auction ini memang terjadinya memang masih apa namanya masih membuat pergerakan harga saham itu masih masuk akal gitu. Jadi buat apa Anda ikut petisi, buat apa Anda kemudian lihat macam-macam itu, orang harga juga masih bisa bergerak. Memang tidak fluktuatif, tidak ada naik turunnya, tidak bisa dipom-pom juga gitu kan. Tapi yang terpenting itu adalah harga tetap bergerak sesuai dengan kondisi fundamental. Jadi ya bagus aja gitu loh. Ngapain Anda? Apakah Anda masih tetap bertahan di fase brainless investor gitu kan? Coba saya lihat adakah komentar, pertanyaan di dalam Instagram atau yang di dalam media yang lain. Sebentar, saya cek. Nggak ada ya. Nggak ada kan, gitu kan? Apa namanya? Nggak ada komentar. Adakah pertanyaan juga di beberapa media yang lain? Nggak ada, gitu kan? Oke. Jadi itu penjelasan saya gitu kan mengenai apa namanya sambungan lah dari apa namanya video tadi pagi ya, di mana apa namanya video yang tadi pagi di mana apa namanya ya sebenarnya kalau semua orang kemudian keberatan dengan full auction gitu kan, enggak lah, bukan lah. Itu bukan sesuatu yang katakanlah itu memang upaya bursa dan OJK untuk melindungi investor. Dan sebenarnya yang perlu dicatat di sini adalah bahwa niat dari OJK dan bursa ini tuh baik sebenarnya. Adalah untuk melindungi investor. Pokoknya kali ini tuh baik yang namanya bursa itu. Enggak kayak dulu-dulu yang namanya mereka membebaskan apa namanya Beni Cokro dari apa namanya dari undang-undang pasar modal itu sampai sekarang masih gatel saya. Itu masih sesuatu yang nggak benar tuh. Tapi kali ini tuh benar, kali ini tuh baik. Di dalam sisi full auction ini baik.
Ini membuat bandar tidak bisa, bandar dan pom-pom gitu kan, itu juga tidak bisa berbuat seenaknya. So, say no to pom-pom, say no to toxic influencer. Jadi pokoknya jangan pom-pom, jangan dekati influencer yang toxic, jangan dekatin influencer yang bisanya cuma pom-pom gitu kan, please jangan, gitu kan. Karena ya itu tadi kan ngapain gitu loh. Mereka itu seringkali itu kan memang cuman apa namanya mereka itu investasi ya keliru, jadi belinya itu saham ya mungkin saham baik, cuman ketika mereka rekomendasi itu di harga yang mahal gitu loh. Atau kalau sebagai trader itu mereka seringkali kalau tren harga bergerak turun itu mereka kemudian tidak memberikan rekomendasi jual, kan gendeng saja. Oke, itu aja dari saya pada kesempatan kali ini. Kalau Anda yang melihat di Instagram ya, semua ada di YouTube, gitu kan? Semua ada di YouTube, sehingga kalau Anda mau lihat rekamannya ini lagi, semuanya ada di YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih buat Anda yang sudah menemani. Happy trading, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Rong atus sewu sih. Aku belum end stream. Waduh. Dengeran dong tadi ini.